Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 5 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu,
sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Setia Sampai Mati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti berpegang teguh pada janji dan pendirian. Sedangkan kesetiaan adalah keteguhan hati dan ketaatan serta kepatuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah kemartiran Santo Yohanes Pembaptis, suatu keberanian yang luar biasa yang menunjukkan kesetiaan sampai mati. Demi sebuah prinsip, dia rela menderita. Demi nilai yang dibelanya, dia rela mati di tangan penguasa yang lalim, yaitu Raja Herodes bersama Herodias istrinya. Akibat dari Yohanes yang menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Kata-kata itu menghantarnya kepada kematian. Tentu Yohanes sudah tahu akibat yang akan menimpa dirinya karena berani menegur orang yang berkuasa pada waktu itu. Keberanian untuk menegakkan nilai moral dan religius seperti ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan Yohanes Pembaptis adalah salah satu contoh orang yang setia kepada kebenaran, walaupun harus menghadapi kematian. Memperjuangkan kejujuran, nilai-nilai moral dan religius, menuntut keberanian, pengorbanan, bahkan nyawa. Pada hari ini juga, kita sebagai umat Katolik bersama-sama memperingati peringatan wajib Santa Agatha. Santa Agatha lahir di Catania, Pulau Sisilia, pada pertengahan abad ketiga. Menurut tradisi lama, Agatha adalah seorang putri bangsawan yang berkuasa di Catania, Sisilia. Ia menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Decius karena menolak lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia berteguh pada pendiriannya untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan untuk dicemari kesuciannya. Mereka terus menyiksa Agatha hingga ia menemui ajalnya serta menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Santa Agatha dipercaya punya kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan gunung api Etna di Sisilia, sehingga dia dihormati dan dimuliakan sebagai pelindung manusia dari ancaman api. Saudara-saudari terkasih, perayaan dan peringatan para martir seperti yang kita lakukan hari ini mengundang kita untuk merenungkan kembali bagaimana cara kita dalam menghayati dan mengamalkan iman kita kepada Tuhan Yesus
yang juga pemberi teladan agung, yang setia hingga mati di kayu salib. Semoga kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yang berani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai moral dan religius. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, semoga seturut teladan Santo Yohanes Pembaptis dan Santa Agatha, serta teladan Kristus Putramu, kami mengabdi sepenuhnya kepadamu dan tidak takut menderita bersama Kristus. Sebab Dialah Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.